Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Matematika ESPS kelas 4. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bab 3, yaitu KPK dan FPB. Tujuannya untuk mempelajari KPK dan FPB adalah menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan, menjelaskan bilangan prima, menjelaskan dan menentukan serta menyelesaikan masalah faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Langsung kita masuk ke pembahasan. Akan tetapi, perhatikan, sebelum kita memahami atau mendalami apa itu KPK dan FPB, maka yang harus difahami, maka kita akan berurutan memahami beberapa hal yang telah bisa dilihat di layar ini, yaitu pertama, kelipatan bilangan. Nah, kita harus paham dulu apa itu kelipatan bilangan. Yang kedua, apa itu faktor bilangan. Yang ketiga, apa itu persekutuan kelipatan. Yang keempat, apa itu persekutuan faktor. Kemudian, bilangan prima, ya. Apa itu bilangan prima? Jadi harus paham dulu bilangan prima. Kemudian baru kita bisa mengerjakan yang namanya faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu kelipatan bilangan. Nah, di sini yang pertama adalah kelipatan dan faktor bilangan. Yang pertama kita akan membahas tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, langsung kita masuk ke contoh biar lebih paham. Contoh, tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Nah, maksudnya kita disuruh mencari kelipatan 3. Bagaimana caranya? Maka caranya kita kalikan dengan bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan 1, 2, 3 sampai tak terhingga ribuan, ya. Jadi 3 kali 1 hasilnya 3. 3 kali 2 hasilnya 6. 3 kali 3 hasilnya 9. 3 kali 4 hasilnya 12. Nah, yang dicari 3 ini, 3 tadi, kemudian dikalikan bilangan asli. Ini bilangan aslinya, ya. Dan ini hasilnya. Maka inilah yang disebut dengan kelipatan. Jadi 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama adalah 3, 6, 9, dan 12. Ini ya, persis ya. 3, 6, 9, dan 12. Inilah yang disebut dengan kelipatan bilangan. Mudah bukan? Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang berikutnya adalah faktor bilangan. Yang sebelumnya kita mempelajari tentang kelipatan bilangan. Sekarang faktor. Langsung masuk ke contoh. Sebelum ke contoh, ini definisinya ya. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Kalau tadi dikali, namanya kelipatan. Kalau faktor, itu dibagi. Nah, maka contoh, tentukan faktor dari 10. Penyelesaiannya adalah kita bagi faktor tersebut dengan bilangan yang bisa membagi habis bilangan yang dicari faktornya tersebut. Di sini ada bilangan 10 ya. Jadi 10 kita bagi angka 1 dulu. Kita coba angka 1. Ternyata bisa, hasilnya 10. Kemudian 10 kita bagi 2. Ternyata bisa, hasilnya 5. 10 bagi 3, tidak bisa. Tidak habis. 10 bagi 4 juga tidak bisa. 10 bagi 5, nah baru bisa. Hasilnya ada 2. 10 bagi 6 tidak bisa. 10 bagi 7 tidak bisa. 10 bagi 8 tidak bisa. 10 bagi 9 tidak bisa. 10 bagi 10 baru bisa. Hasilnya ada 1. Nah,
inilah yang disebut dengan faktor dari bilangan 10 ya. Jadi ada 4 faktornya. Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Karena semua bilangan dapat membagi habis bilangan 10. Nah, jadi bilangan ini bisa membagi habis. Jadi yang ini ya, yang ini yang disebut faktornya, bukan yang ini. Afwan. Jadi yang ini yang bisa membagi habis. Baik, setelah kita mempelajari kelipatan, kemudian yang kedua faktor, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yang ketiga, yaitu tentang kelipatan persekutuan. Nah, yang tadi kita kan bahas kelipatan gitu aja ya, kelipatan bilangan. Sekarang kelipatan persekutuan. Kelipatan tadi sudah dipahami bersama ya, kelipatan maksudnya adalah dikalikan dengan bilangan asli. Angka yang dikalikan dengan bilangan asli, maka itu disebut kelipatan. Terus ada tambahan, persekutuan. Nah, berarti kalau persekutuan, ini pasti ada 2 bilangan yang dicari. Ingat-ingat, kalau ada kata persekutuan, berarti dia ada 2 bilangan atau lebih. Ya, 2 bilangan, bisa 3 bilangan, bisa 4. Intinya 2 bilangan atau lebih. Di sini penjelasannya adalah kelipatan persekutuan dari 2 bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, persekutuan ini maksudnya memiliki nilai sama, bersekutu, sama nilainya. Ya, di sini ada beberapa cara, tapi Ustadz akan menjelaskan cara yang paling mudah. Satu cara saja, ini cukup dipahami satu cara ini, insya Allah sudah bisa dikuasai. Contoh, langsung masuk ke contoh. Tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Seperti yang tadi saya bilang, jadi ada 2 bilangan, itu pasti kalau persekutuan ya. Jadi kita mencari kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Kelipatan persekutuan 2 dan 4, maka kita cari kelipatannya dari satu angka dulu, yang 2 dulu. Maka kelipatan dari 2, seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi, caranya adalah dikalikan bilangan asli ya. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Ini harus urut ya. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. Nah, jadi inilah yang kita tulis di sini. Kita cukupkan sampai 6 saja ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ini adalah kelipatan dari bilangan 2. Kemudian kita cari kelipatan bilangan 4. Caranya sama, dikalikan bilangan asli berurutan dari 1 sampai 5. Kalau ini ya, yang ini pakai sampai 6. Intinya dicari yang sama ya. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. Nah, setelah ketemu hasilnya kita tulis di sini. Nah, dari 2 bilangan ini hasilnya yang memiliki nilai sama, kita urut dari atas, ternyata ada 4. Kemudian 8. Kemudian bilangan 12. Nah, jadi sudah kita temukan ada 3 bilangan ya. Jadi, kelipatan persekutuan 2 dan 4 adalah 4, ini ya. 8 ini dan 12 ya ini. Sebenarnya masih ada lagi, masih banyak, tapi kita ambil 3 saja. Nah, itu adalah contoh menjawab soal ketika ditanya tentang kelipatan persekutuan. Baik, mudah insya Allah ya. Berikutnya, slide yang selanjutnya. Yang tadi adalah kelipatan persekutuan, yang berikutnya adalah faktor persekutuan. Di sebelumnya tadi, yang awal tadi kita mempelajari tentang faktor, sekarang faktor persekutuan. Sama dengan kelipatan persekutuan, jadi intinya ada 2 bilangan atau lebih kalau ada kata persekutuan. Ya. Faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, kalau kelipatan kita carinya harus dikalikan, kalau faktor tadi kita cari dengan angka yang bisa membagi habis bilangan tersebut.
Langsung masuk ke contoh. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Nah, kita pakai cara seperti yang tadi ya, dibagi ya. 16 dibagi 1 bisa, hasilnya 16. 16 dibagi 2 bisa, hasilnya 8. 16 dibagi 3, tidak bisa. Tidak habis. 16 dibagi 4 bisa, hasilnya 4. 16 dibagi 8 bisa, hasilnya 2. 16 dibagi 16 hasilnya 1. Kalau sudah 1 berarti berhenti. Ya, sudah selesai. Berarti faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, ini ya. Ini kita pindah dulu ke sini. Yang diambil. Berikutnya 20. Sekarang kita cari faktornya 20. 20 kita bagi 1 habis. Ada. Maksudnya habis ya, 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 20 dibagi 10 hasilnya 2. 20 dibagi 20 hasilnya 1. Nah, maka kita lihat nilai yang membagi. Nilai yang pembaginya yang sama dengan 20. Antara 16 dan 20 ini yang sama. Ternyata kita lihat adalah angka 1. Nah, sama ya, di sini 1, di sini 1 ada. Kemudian angka 2. Ini 2, ini 2 ada. Angka berikutnya angka 4. Sama ada. Angka 8 di sini tidak ada. Angka 16 di sini juga tidak ada, 5 tidak ada. Berarti hanya ada 3 angka atau 3 bilangan, yaitu 1, 2, dan 4. Jadi, faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Seperti itu ya, mudah bukan? Baik, setelah kita memahami tentang kelipatan, faktor, kelipatan persekutuan, faktor persekutuan, yang berikutnya, yang terakhir ya, adalah tentang bilangan prima dan faktor prima. Nah, ini ya. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya gimana? Suatu bilangan yang hanya bisa dibagi habis dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Contohnya 2. 2 dibagi 1 habis. 2 dibagi 2 habis. Nah, hanya bisa dibagi 1 dan dibagi angka 2 itu sendiri. Kemudian angka 3. 3 dibagi 1 habis. 3 dibagi 2 tidak bisa. 3 dibagi 3 bisa. Ya, jadi dia hanya habis dibagi angka 1 dan angka 3 saja. Kemudian 5 juga sama. Angka 5 hanya habis ketika dibagi angka 1 dan angka 5 itu saja. Angka 5 itu sendiri. Kemudian 7, 11, 13, dan 17 ini sama. Dan masih banyak sampai tak terhingga ya. Jadi intinya ini adalah bilangan yang habis dibagi angka 1 dan bilangan ini sendiri gitu loh. Kemudian setelah paham bilangan prima, maka kita harus mengetahui faktor prima, yaitu suatu bilangan, faktor prima suatu bilangan ya adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Bagaimana sih maksudnya? Kita langsung masuk ke contoh. Nah, faktor dari 18 adalah kita harus mencari faktornya dulu. Faktor dari 18 adalah 1, 2. Masih ingat ya caranya tadi dibagi ya. 18 dibagi 1, 18 dibagi 2 habis, 18 dibagi 3 habis, 18 dibagi 6 bisa habis, 18 dibagi 9 habis, sampai angkanya sama, 18 dibagi 18. Nah, ini adalah faktor dari angka 18. Jadi, faktor prima, nah ini harus digarisbawahi, prima ya, faktor prima dari 18 adalah, maka kita lihat dari faktor ini yang merupakan bilangan prima itu bilangan berapa? Kita lihat ke sini tadi. Ternyata bilangan primanya adalah 2 dan 3. Nah, maka faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Karena hanya 2 dan 3 inilah yang disebut dengan bilangan prima. Yang lain ini bukan bilangan prima karena dia bisa dibagi 2,
dibagi 3, ini juga bisa dibagi 3, ini dibagi 2 bisa, dibagi 3 bisa, ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Berikutnya, slide terakhir untuk mencari faktorisasi prima, ya. Apa sih faktorisasi prima itu? Faktorisasi prima suatu bilangan adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan prima. Cara menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan pohon faktor. Nah, kita masuk ke contoh. Tentukan faktorisasi prima dari 40. Nah, ini cara mencari faktor prima dari 40 ya. Caranya adalah kita selalu dibagi dengan bilangan prima. Kita ingat yang sebelumnya tadi, bilangan prima ini harus dihafal ya kalau bisa ya, 2, 3, 5, 7. Caranya adalah 40 dibagi dengan bilangan prima terkecil dulu. Bilangan prima terkecil adalah 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Ditulis di sini. Pakai kayak gini ya, pakai ini namanya pohon faktor namanya. Kemudian 20 ini kita bagi lagi, bagi 2, hasilnya ada 10. Nah, kita 10 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2, hasilnya ada 5. Kita 5 kita bagi lagi, oh enggak bisa, karena 5 ini adalah faktor bilangan prima ya. Masih ingat ya? Nah, ini bilangan prima. Jadi kalau sudah berbentuk bilangan prima, maka berhenti di sini. Nah, jadi inilah yang disebut dengan faktorisasi prima. Ya, semua bilangannya prima. Caranya harus dibagi seperti tadi secara berurutan ya. Maka faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, ini 2-nya ada 3 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, 2 kali 2 kali 2 ini bisa disingkat dengan menuliskan 2 pangkat 3. Jadi 2-nya ada 3 kali maksudnya. Dikalikan 5. Nah, 2 pangkat 3 kali 5 inilah yang disebut dengan faktorisasi prima dari 40. Seperti itu. Demikianlah penjelasan tentang kelipatan bilangan, faktor bilangan, kelipatan persekutuan, faktor persekutuan, bilangan prima, faktorisasi prima. Dan insya Allah saya cukupkan sampai sekian. Untuk KPK dan FPB-nya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Dan ingat ini harus benar-benar dipahami karena matematika itu saling berkaitan. Jadi kalau yang ini belum dipahami, pasti akan kesulitan ketika mendalami materi yang berikutnya. Karena harus dipahami dulu satu demi satu, perlahan, secara berurutan. Di sebelumnya kita sudah mempelajari perkalian, penjumlahan, pembagian, maka itu harus benar-benar dipahami. Kalau tidak dipahami, maka akan sulit. Tambah lama, tambah sulit, tambah ke belakang, tambah kesulitan kalau tidak dipahami dari awal. Jadi kalau kesulitan, silakan ditanyakan atau bisa diulangi berkali-kali video yang telah Ustadz buatkan. Demikianlah, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan untuk lebih mendapatkan pemahaman. Silakan nanti dicoba latihan halaman 3, latihan 3 halaman 60 sampai 61 ya. Nanti hasilnya bisa ditunjukkan ke Ustadz, insya Allah Ustadz akan periksa atau Ustadz akan koreksi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.